memandang wajah Tuhan selalu memberi kekuatan dan penghiburan serta semangat. Nah, pertanyaannya, apa itu memandang wajah Tuhan? Saya percaya memandang wajah Tuhan yang pertama itu berarti merasakan kehadirannya dalam segala segi kehidupan kita. Artinya bukan secara fisik kita melihat wajah Tuhan, artinya secara iman kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Apa artinya memandang wajah Tuhan? Berarti dengan iman kita percaya bahwa Dia memperhatikan langkah kita. Karena kalau kita tahu bahwa wajah Tuhan di sekitar kita, berarti kan Dia sedang memandang kita. Dia tahu apa yang kita perbuat, Dia tahu apa yang sedang kita kerjakan, Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Jadi memandang wajah Tuhan, menyadari bahwa Dia hadir dalam hidup kita, menyadari bahwa Dia memperhatikan kita. Lalu memandang wajah Tuhan juga berarti membuat kita tetap memandang kepada rencana Tuhan. Artinya bukan sekedar melakukan apa yang saya mau, apa yang saya suka, tetapi mulai memandang wajah Tuhan, mulai mengerti Tuhan maunya apa sih dalam hidup saya. Dan yang selanjutnya saya percaya memandang wajah Tuhan itu memberikan penghormatan bahwa Tuhan, Engkau tetap segala-galanya bagiku. Aku tidak bisa tanpa Tuhan, karena Tuhan sumber sukacita, Tuhan sumber damai sejahtera. Dengan Tuhan aku cakap menanggung segala perkara, tetapi tanpa Tuhan aku gagal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita memandang wajah Tuhan, maka selalu ada kekuatan dan penghiburan serta semangat. Namun ketika, nah ini persoalannya, ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap kita, maka kita senantiasa akan hidup dengan keraguan-raguan, kita hidup dalam kebimbangan, kita hidup dalam ketidakpastian. Karena itu dalam segala perkara tetap coba memandang wajah Tuhan, karena dari situlah kita dapat keteduhan dan kepastian itu. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Karena kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, maka yang terjadi kita akan hidup dalam kekosongan, kita akan hidup dalam ketidakpastian, kita hidup dalam kebimbangan, kita nggak yakin langkah apa yang harus kita tempuh, karena kita nggak bisa memandang wajah Tuhan. Tetapi waktu kita memandang wajah Tuhan, baru di situ kita dapat damai sejahtera dan kekuatan. Nah, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang Tuhan menyembunyikan wajahnya, kita sama-sama mau belajar dari Mika pasal 3, Mika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Bagian terakhir saya mau ulangi sekali lagi, Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang menyembunyikan wajah. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan menyembunyikan wajahnya? Bukankah bicara tentang wajah Tuhan itu bicara tentang iman? Nah, yang pertama saya pelajari bagaimana Tuhan menyembunyikan wajahnya, yaitu ketika Dia mulai mencabut hikmat dari kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan mendapat hikmat dari Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hikmat ini yang menuntun kita berhasil. Hikmat ini yang menuntun kita penuh dengan mujizat. Hikmat ini yang menuntun kita untuk berjalan di dalam kehendak Allah. Tetapi waktu
Tuhan mulai menyembunyikan wajahnya dalam hidup kita karena segala dosa, kesalahan, langkah-langkah nggak betul yang kita ambil, maka apa yang terjadi? Dia mulai mencabut hikmat dari kita, sehingga akhirnya kita mulai bingung sendiri. Kenapa ya saya buat apa saja gagal? Kok saya buat ini kok kayaknya susah banget? Saya buat ini kok kayaknya nggak gol-gol? Saya buat ini kok kayaknya nggak sukses-sukses? Saya buat ini kok kayaknya nggak ada maju-majunya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jawaban saya sederhana, karena Tuhan mulai mencabut hikmat dari kita, sehingga pemikiran-pemikiran brilian, pemikiran-pemikiran yang berasal dari sorga yang sebelumnya Tuhan berikan buat kita mulai kehilangan itu. Makanya sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan sampai Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita. Dan kalaupun itu kita alami, cepat bertobat, cepat minta ampun, cepat bereskan, supaya Tuhan memulihkan kita. Jadi bagaimana Tuhan menyembunyikan wajahnya? Yang pertama dengan mencabut hikmat dari kita. Yang kedua itu dengan menahan berkat. Berkat yang seharusnya sudah disediakan buat kita, Tuhan nggak bisa curahkan, Tuhan nggak bisa turunkan lagi. Kenapa? Karena Tuhan mulai lihat ada yang nggak beres dalam hidup kita, ada yang nggak lurus dalam jalan-jalan kita, ada yang Tuhan nggak suka dalam hidup kita. Dia tahan berkat. Tujuannya sederhana, supaya kita menengok ke atas dan akhirnya kita melihat kembali wajah Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tapi apa yang terjadi? Seringkali waktu berkat mulai tertahan dalam hidup kita, kita malah pergi ke diskotik, kita malah pergi ke dukun, kita malah mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Makin Tuhan tahan berkat, makin kita lari, sehingga kondisi kita makin hari makin buruk, makin hari makin jauh dari Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan menyembunyikan wajahnya? Itu yang ketiga, dengan mulai mengambil damai sejahtera yang dari Dia. Artinya lihat, Dia mulai mencabut hikmat, Dia mulai menahan berkat, dan karena semuanya ini kalau kita masih nggak mau bertobat, Dia mulai angkat damai sejahtera yang Dia sudah berikan buat kita. Kenapa? Karena kita berkata, damai sejahtera itu aku berikan kepadamu, dunia tidak bisa menerimanya. Aku berikan sejauh engkau ada di dekat aku, sejauh engkau berjalan dalam kehendakku, sejauh engkau berjalan di dalam jalan-jalan yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi dengan lain kata, waktu kita mulai lari dari Tuhan, maka kita mulai kehilangan damai sejahtera. Makanya seringkali kita ngerasa, iya kok hari-hari ini kok kayaknya saya rasa kesel gitu, saya rasa jauh dari Tuhan. Kenapa? Jangan-jangan Tuhan mulai tinggalkan hal-hal yang prinsip dalam iman sudah, seperti doa pagi, seperti baca Alkitab, seperti melayani Tuhan, itu mulai kita hilangkan. Jadi apa yang terjadi? Sepertinya damai sejahtera mulai hilang dalam hidup kita. Dan yang keempat, yaitu dengan mengangkat tangannya. Bagaimana Tuhan menyembunyikan wajahnya? Ketika Tuhan angkat tangan perlindungannya dari kita. Karena selama ini setan mau buat apa saja, tangan perlindungan Tuhan cukup kuat dalam menjaga kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita mulai bersalah, waktu kita mulai berdosa, waktu kita mulai mengeraskan hati, kita mulai lari dari Tuhan, maka Tuhan cukup angkat tangannya, maka serangan bertubi-tubi dari musuh bisa menggoncangkan. Cepat bertobat, cepat bertobat, cepat bertobat. Kalau tidak, binasa kita dengan serangan-serangan di sekitar kita. Jadi ingat ya, bagaimana Tuhan menyembunyikan wajahnya. Yang pertama, dengan mencabut hikmat dari kita. Yang kedua, dengan menahan berkat buat kita. Yang ketiga, dengan mengambil damai sejahtera yang Dia sudah berikan buat kita. Yang keempat itu dengan mengangkat tangannya, sehingga serangan-serangan dunia mulai menyerang hidup kita, karena tangan perlindungan Tuhan mulai diangkat. Kenapa? Karena kita yang melakukan hal yang keliru, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan menyembunyikan wajahnya? Bukankah Dia Bapa yang baik? Yang pertama, karena kebebalan kita. Berkali-kali dalam firman Tuhan, Tuhan bilang, kamu ini bangsa yang bebal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menyembunyikan wajahnya karena kebebalan kita. Sudah ditegur, sudah dapat masalah, masih mengeraskan hati. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau bilang, suami-suami, istri-istri, orang-orang muda, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang mendengarkan program ini, jangan keraskan hati, jangan keraskan hati, jangan sampai kita dijumpai Tuhan bebal. Ya kan, mengapa Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita? Yang pertama, karena kebebalan kita. Yang kedua, karena kekerasan hati kita setelah ditegur. Artinya firman Tuhan tegur kita, kita terus mengeraskan hati. Padahal Alkitab bilang, kalau Roh Kudus bicara, jangan keraskan hatimu, supaya kita dapat dipulihkan oleh Tuhan. Karena waktu kita bertobat, kita hancur hati, Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Yang ketiga, saya pelajari mengapa Tuhan menyembunyikan wajahnya. Kalau yang pertama, karena kebebalan kita. Yang kedua, karena
mengeraskan hati kita setelah ditegur. Lalu yang ketiga, karena kita menganggap rendah anugerah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Tuhan menyembunyikan wajahnya karena kita nggak sadar lagi bahwa anugerah Tuhan luar biasa. Kita mempermainkan anugerah Tuhan. Kita bilang, Tuhan kan mengampuni dosa, Tuhan kan juga bela saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang terjadi dengan diri Simpson. Simpson berpikir seperti yang sudah-sudah, Tuhan menyertai aku, tapi tidak dia sadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang fatal dalam hidupnya untuk tidak tetap memandang wajah Tuhan dalam segala perkara. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, mengapa Tuhan menyembunyikan wajahnya? Karena kita tidak takut Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, biarlah kita memahami takut akan Tuhan, dan di dalam takut akan Tuhan, maka itu adalah permulaan hikmat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas mengapa Tuhan menyembunyikan wajahnya, karena kebebalan kita. Yang kedua, karena kekerasan hati kita setelah ditegur. Yang ketiga, karena kita anggap rendah anugerah Tuhan, karena kita nggak takut dengan Tuhan. Dan waktu kita mulai menyadari, iya Tuhan, sebagai suami saya harus takut Tuhan, sebagai istri saya harus takut Tuhan, sebagai orang percaya saya harus takut Tuhan, maka saya akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka khususnya yang taruh tangan kanan di dada, karena butuh jamahan, butuh kekuatan, butuh damai sejahtera dalam hatinya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini boleh menjadi hari mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga kemenangan demi kemenangan boleh berlaku dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.